Drama ini menceritakan kisah seorang wanita yang kena karma karena memandang remeh seorang pria. Perasaan wanita itu berubah saat ia tidak sengaja melihat tubuh sang pria yang gagah perkasa. Pada akhirnya, sang wanita malah menyukai pria itu dan mengemis-ngemis cintanya. Judul drama ini adalah Adult Trainee. Setelah putus dengan pacarnya, Yura akhirnya mencari cara untuk membuat mantannya itu cemburu. Yura memaksa temannya yang bernama Namho untuk berpura-pura menjadi pacar barunya. Awalnya, Yura sendiri memandang Namho sebelah mata karena merasa pria itu sangat tidak menarik. Tetapi, saat ini Yura sama sekali tidak punya pilihan. Satu hal yang Yura tidak pernah tahu bahwa Namho tidak berpenampilan keren karena ia memang tidak mau memperlihatkannya. Selama ini, Namho sengaja menyembunyikan kejantanannya di depan Yura. Ketika Namho mendengar tawaran Yura untuk berpura-pura menjadi pacarnya, ia langsung terkejut dan menolaknya. Karena hal itu membuat Namho merasa dirinya seperti pria murahan. Yura kemudian merayu Namho dengan iming-iming akan memberikan bola yang sudah diberi tanda tangan pemain sepak bola terkenal idola Namho. Rencana Yura ternyata berjalan lancar, karena akhirnya Namho mau menerima permohonan Yura untuk menjadi pacarnya. Setelah mereka sepakat untuk berpacaran, Yura kemudian membawa Namho pergi berkencan dengan tujuan untuk meyakinkan teman-temannya. Di perjalanan, Yura malah bertemu dengan mantannya yang sedang berkencan juga. Ia melihat hubungan mantannya dengan pacar barunya sangat romantis saat keduanya mengambil foto bersama. Yura dan Namho juga mendapat giliran untuk mengambil foto kemesraan mereka. Sayangnya, sikap mereka yang canggung dan tidak romantis malah membuat orang-orang di sana meneriaki mereka. Yura kemudian berkata pada Namho dengan wajah kesal supaya memperlakukannya dengan romantis. Akhirnya, Namho mengangkat tubuh Yura dan tanpa berpikir panjang, Yura pun langsung menciumnya. Seketika, semua teriakan itu berubah menjadi sorak-sorai. Akibat ciuman itu, Namho menjadi sangat marah pada Yura meskipun wanita itu sudah meminta maaf kepadanya. Tentu saja karena tindakan Yura sudah melewati batas. Dalam perjalanan pulang, Namho mau meninggalkan Yura sendirian, tetapi langkahnya terhenti saat melihat wanita itu terjatuh karena berusaha mengejarnya. Akhirnya, Namho pun menolong Yura dan mengobati kakinya yang sakit. Sikap Namho yang sangat care malah membuat Yura sedikit baper. Belum selesai sampai di situ, Namho bahkan mengantar Yura pulang dengan cara menggendongnya. Padahal, rumah Yura masih cukup jauh. Tapi lagi-lagi, nasib malang menimpa Namho. Di tengah jalan, Yura malah kebelet buang air, sehingga Namho harus berlari sangat kencang. Sesampainya di rumah Yura, Namho pun langsung tepar karena kelelahan. Tapi meskipun sudah kelelahan, Namho masih belum meninggalkan Yura. Ia mau memastikan kondisi Yura aman dulu sebelum bisa ditinggalkan. Namho kemudian mengelap keringatnya menggunakan baju, sehingga perutnya terlihat oleh Yura. Perut sispek Namho membuat Yura bengong dengan wajahnya yang mupeng. Namho yang menyadari hal itu kemudian mulai menggoda Yura. Tapi karena gengsi, Yura malah merendahkan Namho. Merasa diremehkan, Namho pun langsung membuka bajunya dan memperlihatkan tubuh kekarnya. Tidak tanggung-tanggung, Namho bahkan naik ke kasur dan menindih tubuh wanita itu. Wajahnya semakin dekat dengan tatapan yang tajam. Karena sudah sangat gugup, Yura bahkan tidak bisa berkata-kata dan malah menutup matanya. Namho pun tersenyum puas dan mengusap wajah Yura sambil berkata dengan nada bercanda, "Mengapa ia menutup matanya?" Yura melohok dan masih tidak menyangka dirinya sudah dipermalukan karena berpikir Namho akan menciumnya. Sejak saat itu, perasaan Yura pada Namho mulai berubah. Ia mulai kepo dengan kehidupan sehari-hari Namho dan mencoba untuk mengintip aktivitasnya. Kebetulan saat itu, Namho sedang berolahraga. Yura kaget saat melihat tubuh perkasa temannya itu. Namho sadar kalau Yura sedang mengintip dirinya. Ia kemudian menggoda Yura dengan menempelkan sebuah tulisan pada jendela rumahnya. Semakin lama, Yura semakin menyukai Namho. Sampai-sampai dimanapun Namho berada, Yura selalu mencuri-curi kesempatan untuk melihatnya. Yura bahkan mulai berhalusinasi dan terus teringat pada tubuh Namho yang seksi. Kondisinya semakin memburuk
seiring dengan bertambahnya rasa suka Yura pada Namho. Sayangnya, nasib malang menimpa Yura, karena ternyata Namho sudah memiliki seorang wanita yang selalu bersamanya. Hal ini membuat Yura merasa kesal dan juga cemburu. Tetapi karena sudah terlanjur cinta, Yura akhirnya memilih untuk mengejar-ngejar Namho. Yura memanfaatkan kontrak pacaran mereka untuk mengajak Namho berlibur bersama mantan pacarnya. Hal ini sekaligus untuk membuktikan bahwa Yura memang sudah benar-benar melupakan mantannya itu. Sebelumnya, Yura tidak sengaja melihat ada pasangan yang membeli sebuah pengaman. Akhirnya, Yura malah ikut-ikutan untuk membelinya. Padahal selama ini, ia tidak pernah mau tidur dengan laki-laki. Mereka akhirnya tiba di penginapan. Karena keterbatasan kamar, Yura dan Namho akhirnya terpaksa hanya memesan satu kamar saja. Secara tidak sengaja, Namho menyenggol tas milik Yura, dan keluarlah pengaman yang tadi Yura beli. Akhirnya dengan wajah panik, Yura langsung berusaha menyembunyikannya. Sayangnya, ia gagal dan seketika harga dirinya hilang karena ia sudah sangat malu. Saat hari sudah malam, mereka semua berkumpul untuk makan bersama. Selain itu, mereka juga membuat sebuah permainan di mana yang kalah harus menuruti perkataan yang menang. Pada akhirnya, Yura dan Namho lah yang kalah dari permainan itu. Mereka kemudian diminta untuk saling berciuman. Yura merasa malu karena ia tahu Namho pasti menolaknya. Tetapi saat ia mau kabur, tiba-tiba Namho menarik tangannya dan langsung menciumnya. Perasaan Yura pun menjadi semakin kuat pada Namho. Setelah permainan selesai, Yura masih terus memikirkan saat Namho menciumnya. Akhirnya, ia mencoba untuk berjalan-jalan. Kebetulan saat itu, Namho sedang tertidur di luar. Yura berniat untuk menyelimutinya. Tetapi saat melihat wajah pria itu, Yura malah tidak tahan dan langsung menutupi wajahnya. Meskipun demikian, akhirnya Yura kembali menarik selimut itu dari wajah Namho. Ia terus menatap wajah pria itu sambil bertanya, mengapa bibir Namho sangat cantik. Pelan-pelan, Yura pun mencoba untuk menyentuh bibir Namho. Namun hal itu malah membuat Namho terbangun dari tidurnya. Karena sudah terlanjur malu, akhirnya Yura pun langsung mencium Namho saat itu juga. Awalnya, Namho merasa terkejut dengan kelakuan Yura. Tetapi tidak lama kemudian, ia langsung membalas ciuman itu dengan sangat agresif. Suasana semakin panas, sampai akhirnya Yura mengeluarkan suara yang membuat Namho tersadar. Untungnya saat itu, Namho masih bisa mengendalikan diri. Ia melihat wajah Yura yang sudah tidak karuan, dan langsung menyuruhnya masuk. Sejak saat itu, Yura mulai memperlihatkan rasa sukanya pada Namho secara terang-terangan. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan, Yura terus memandangi wajah Namho sambil tersenyum. Ia juga memberi perhatian dengan mengambilkan lauk untuk Namho makan. Liburan mereka akhirnya selesai. Yura menceritakan semua kejadian itu pada teman-temannya. Jawaban yang ia terima ternyata sangat melegakan hati. Yura menjadi semakin yakin bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Ia tidak sabar ingin kembali bertemu dengan Namho. Kali ini, Yura memilih baju yang bagus dan berdandan dengan cantik. Dengan penuh semangat, ia pun pergi untuk mencari Namho. Tetapi sayang, Yura harus kecewa saat melihat Namho sedang bersama dengan wanita lain. Akhirnya, Yura berlari dan pulang ke rumahnya. Ia terus menangis dan mengurung dirinya di kamar. Gara-gara kejadian itu, sekarang wajah Yura jadi selalu cemberut dan tidak bersemangat lagi. Lama-lama, ia merasa jenuh sehingga memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari. Secara tidak sengaja, Yura kembali bertemu dengan wanita yang dia kira pacarnya Namho. Wanita itu merasa Yura telah salah paham. Ia kemudian mengajak Yura untuk makan dan mengobrol. Tetapi Yura sudah terlanjur tidak suka, sehingga menanggapinya dengan jutek. Wanita itu tiba-tiba memanggil ibunya yang juga ada di sana. Ternyata dia adalah guru olahraga Yura. Akhirnya, Yura mulai merasa ada chemistry dan setuju untuk makan bersama. Ketika sedang mengobrol, Yura sangat terkejut karena ternyata wanita itu bukan pacarnya Namho. Ia justru memberitahu Yura bahwa sebenarnya Namho sangat menyukai Yura. Perasaan Yura bercampur aduk, ia kaget, senang, tapi kesal juga karena Namho tidak memberitahunya dari awal.
Yura akhirnya membuat reka adegan romantis yang mungkin akan terjadi kepadanya. Tetapi faktanya, ia malah kebingungan sendiri karena sikap Namho yang sangat cuek. Akhirnya, Yura tidak tahan lagi sehingga langsung membuka jendela kamarnya. Ia berteriak ke arah rumah Namho dan disitulah Namho memberikan kejutan dengan membuat tulisan, "Aku mencintaimu." Yura pun menjadi sangat terharu. Kemudian ia berlari menemui Namho. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya dan langsung memeluk Namho dengan erat. Kisah cinta mereka pun akhirnya dimulai.